Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang joyful learning atau pembelajaran menyenangkan di sekolah dasar. Saya memilih topik ini karena menurut saya, suasana belajar yang menyenangkan sangat penting bagi siswa SD agar mereka lebih semangat dan nyaman dalam belajar. Mari bahas bersama saya, Mariatul Nafisa dengan nomor induk mahasiswa 2486 2061 0095. Nah, Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut saya, kutipan ini memiliki makna bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberi materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan perkembangan anak. Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi saja, tetapi juga sebagai pembimbing yang menciptakan suasana belajar yang nyaman dan pastinya positif. Karena itu, pembelajaran yang menyenangkan sangat penting diterapkan agar siswa merasa senang, aman, dan tidak takut saat belajar di kelas. Nah, apa itu joyful learning? Joyful learning adalah pendekatan pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, dan interaktif. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya duduk mendengarkan guru, tetapi juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Joyful learning membuat siswa merasa lebih santai dan tidak tertekan saat belajar. Tujuan utama dari joyful learning ini adalah membuat siswa merasa senang sehingga mereka lebih mudah dalam proses memahami materi pembelajaran. Dengan suasana yang menyenangkan, siswa biasanya menjadi lebih aktif bertanya, lebih percaya diri, dan lebih mudah untuk berkonsentrasi. Nah, mengapa joyful learning ini penting di sekolah dasar? Joyful learning sangat penting diterapkan di sekolah dasar karena karakteristik anak SD yang memang berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak lebih suka bermain, bergerak, mencoba berbagai hal baru, dan mendapatkan perhatian dari guru. Mereka juga mudah merasa bosan apabila pembelajaran dilakukan secara monoton atau terlalu serius. Jika siswa merasa bosan saat belajar, maka motivasi belajar mereka bisa menurun dan menjadi kurang fokus dalam memahami materi. Akibatnya, pembelajaran menjadi kurang efektif. Karena itu, guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar siswa tetap semangat mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, benefitnya apa teman-teman? Joyful learning ini memiliki banyak manfaat bagi guru maupun bagi siswa. Yang pertama, bagi siswa, joyful learning ini dapat meningkatkan motivasi belajar karena suasana kelas terasa lebih menyenangkan. Siswa juga menjadi lebih aktif, percaya diri, dan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Selain itu, pembelajaran seperti ini dapat melatih kreativitas siswa, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan berkomunikasi antar siswa. Joyful learning juga membantu mengurangi rasa bosan saat belajar. Sedangkan bagi guru, pembelajaran menjadi lebih hidup dan interaksi dengan siswa pun menjadi lebih baik dan lebih fleksibel. Guru juga dapat menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman, positif, dan tidak tegang pastinya. Nah, strategi penerapan di joyful learning ini ada 3 ya teman-teman yang saya sajikan. Yang pertama ada gamifikasi, yaitu memasukkan unsur permainan, tantangan, dan skor yang bertujuan untuk memicu semangat siswa dalam belajar. Yang kedua, contoh dari gamifikasi ini adalah seperti kuis
kuis kelompok atau permainan edukatif. Yang kedua, ada menggunakan musik atau lagu untuk membantu siswa mengingat materi pembelajaran, misalnya lagu tentang perkalian atau hafalan lainnya. Yang ketiga, ada outdoor class atau pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan kelas. Ini ditujukan agar siswa dapat belajar secara langsung dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, guru juga dapat menggunakan media digital seperti word wall atau quizzes agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Jadi siswa pun bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dalam penerapannya, tantangan apa saja sih yang mungkin dapat terjadi kepada guru saat melakukan joyful learning ini? Misalnya, guru harus lebih kreatif dalam menyiapkan pembelajaran. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang mumpuni, memiliki fasilitas yang lengkap gitu ya, untuk mendukung pembelajaran yang menarik. Pengelolaan kelas yang aktif juga terkadang cukup sulit karena siswa bisa menjadi terlalu ramai. Perbedaan karakter siswa juga menjadi tantangan karena setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan media sederhana, membuat aturan kelas yang jelas, memberikan apresiasi kepada siswa atas setiap apa saja yang telah dilakukan, dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan usia anak atau usia siswa. Oke. Berdasarkan penjelasan yang baru saja saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa joyful learning ini sangat penting diterapkan di sekolah dasar. Kenapa? Karena pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa, membuat pembelajaran lebih aktif dan kreatif, serta menciptakan suasana kelas yang nyaman. Joyful learning juga membantu siswa menjadi lebih percaya diri dan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Sebagai calon guru SD, kita harus mampu menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Jadi, tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi siswa juga senang belajar bersama kita. Karena guru yang hebat bukan hanya mengajar, tetapi mampu membuat siswa senang untuk belajar. Jadilah guru yang dirindukan kehadirannya, bukan yang ditakuti kehadirannya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai joyful learning di sekolah dasar. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.